Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya saudaraku, kita selalu di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan pada pagi hari yang indah ini, saya sangat bersuka cita bisa hadir kembali secara virtual untuk berbagi berkat rohani, yaitu berkat kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saudaraku, ada sebuah pesan khusus yang akan Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Sebuah pesan yang berasal dari kebenaran firman Tuhan. Sebuah pesan yang dapat kita jadikan pedoman dan prinsip dalam hidup kita, supaya kehidupan kita tidak liar, tetapi hidup kita akan tetap berada di dalam anugerah Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku, mari kita awali di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu saat ini dalam nama Yesus. Biarkan Tuhan Engkau mengizinkan hamba untuk hamba bisa menyampaikan pesan yang asalnya daripada Tuhan, pesan kebenaran firman Tuhan, pesan yang dapat kami jadikan pedoman dan prinsip dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Kitab Yakobus pasalnya yang kedua. Kita baca mulai dari ayatnya yang ke-8 sampai kepada ayatnya yang ke-9. Sesungguhnya bagian ataupun perikop yang menjadi bahan renungan kita pada pagi hari ini itu mulai dari ayatnya yang pertama, tetapi intinya itu ada di dalam ayatnya yang ke-8 sampai kepada ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata begini: akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh, kata firman Tuhan, melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan firman Tuhan menuliskan dengan jelas di dalam pasal yang pertama ayatnya yang ke-25 bahwa orang yang menjadi pelaku firman, ia akan berbahagia oleh perbuatannya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan menuliskan dengan jelas dan mengajarkan kita di dalam pasalnya yang kedua, kalau kita mau melakukan kebaikan, kalau kita mau mewujud nyatakan iman kita melalui perbuatan kita, firman Tuhan menuliskan, marilah kita lakukan dengan dasar kasih. Tentu kasih yang dimaksud adalah kasih kepada Allah. Kita mengasihi sesama oleh karena kita mengasihi Tuhan kita, Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus, yang terlebih dahulu mengasihi kita. Firman Tuhan menuliskan bahwa kalau kita berbuat baik, tetapi yang kita lakukan itu hanya untuk motivasi mencari keuntungan diri sendiri, firman Tuhan menuliskan bahwa kita berdosa. Kalau kita mengasihi tetapi kita melakukannya dengan memandang muka ataupun memilih-milih orang yang kita kasihi,
Firman Tuhan menuliskan kita berdosa di dalam kehidupan kita. Lebih baik kita tidak mengasihi daripada kita mengasihi tetapi dengan pandang muka. Itulah yang menjadi tema renungan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih, yaitu pilih kasih. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk mengasihi orang yang mengasihi kita saja. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita saja. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita bahwa marilah kita mengasihi sesama kita manusia. Sesama ini artinya semua orang, entah itu orang baik, entah itu orang berdosa, entah itu orang jahat, ataupun orang bebal, orang fasik. Semua orang firman Tuhan menuliskan hendaklah kita kasihi. Tentunya dengan kasih seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah sebuah pelajaran penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Inilah yang menjadi keunggulan ajaran Tuhan kita, yaitu ketika dunia mengajarkan mengasihi orang yang mengasihinya saja, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya saja. Tuhan kita mengajarkan kita untuk mari kita berbuat baik kepada semua orang. Kepada orang yang mungkin menjahati kita, kepada orang yang mungkin membenci kita, kepada orang yang mungkin menfitnah kita, kepada orang yang mungkin mencemarkan nama baik kita, kepada orang yang mungkin menjelek-jelekan kita, kepada orang yang mungkin mencari kesalahan dari hidup kita, kepada orang yang mungkin mencari keuntungan dari kehidupan kita, kepada semua orang, baik itu orang yang menyenangkan kita ataupun orang yang tidak menyenangkan kita. Mari kita kasihi. Sebab apa? Sebab Tuhan sudah memberikan sebuah teladan kepada kita, yaitu Dia mengasihi semua orang. Dia mati bukan hanya untuk orang-orang percaya saja, tetapi Ia mati untuk semua orang. Tetapi ingat, hanya mereka yang percaya, kata firman Tuhan, memperoleh jaminan kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Ini pesan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita amalkan kasih kita, kita amalkan iman kita, kita amalkan seluruh ajaran yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita kepada semua orang. Bukan hanya kepada orang-orang tertentu saja, tetapi kepada semua orang. Saya percaya dengan demikian kehidupan kita menjadi berkat. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati setiap orang yang percaya yang mendengarkan program ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.